الضالين آمين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جدني هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائفين لك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah masyaallah la yusukul khair innallah bismillah masyaallah la yusribu su'a innallah bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحبه والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat kini Allah berikan senantiasa hidayah, taufik, inayah, izin kepada kita dapat berkumpul kesempatan yang mulia ini dengan penuh dengan rahmat dan barakah, di mana kita duduk bersama-sama berzikir, membaca wirid-wirid, amaliyah-amaliyah, yang mana zikir-zikir tersebut merupakan fadilah anugerah yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mampukan kita untuk berzikir ingat kepada Allah. Dan dilanjutkan kita membaca, mendengarkan, memahami daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
beserta seluruh keluarga sahabatnya ikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung atau di awal yang berbeda-beda semalam lah. Ada yang mengatakan sudah awal Muharram, ada yang mengatakan malam ini baru Muharram, malam Rabu. Terlepas dari itu kita baca ya, pulang karena doa akhir tahun, doa awal tahun kita baca pulang. Semalam sudah kita baca doa akhir tahun, malam tadi kita baca doa awal tahun. Sore ini pulang kita baca doa akhir tahun pulang. Jadi kita dapat dua-duanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya jadi kita 2 kali beramal, 2 kali juga dapat pahala. Nah, hikmahnya di situ. Terlepas dari perbedaan pendapat, kita ambil hikmahnya. Hikmahnya kita 2 kali baca, otomatis 2 kali kita dapat hidayah. Artinya 2 kali Allah mampukan kita mengangkat kedua tangan kita. Artinya 2 kali kita dapat pahala kita. Nah, terlepas pendapatnya yang mana yang benar, yang mana yang lebih benar, ya kita ambil hikmahnya aja. Nah, kita baca pulang kayak sore doa akhir tahun dan malamnya habis maghrib kita baca doa awal tahun pulang. Jadi luar biasa nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini itu merupakan rahmat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat kata Rasul yang mana manusia ini banyak lupa, tertipu, kada ingat kita akan keduanya ini. Apa itu as-sihhah wal faragh? Nikmat berupa sehat kita ini. Nikmat berupa sehat. Karena disebutkan oleh ulama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kata beliau ada 4 perkara. 4 perkara yang tidak akan mengetahui harganya kecuali 4 orang. Apa itu? Yang pertama, orang yang hidup tidak akan mengetahui harganya betapa mahalnya kita dapat hidup ini kecuali sudah meninggal. Hanya tahu maka dahulu fasaddaqu aku minas salihin. Jika aku masih hidup, aku akan jadi orang saleh, aku akan bersedekah. Sudah meninggal. Kada ada hasilnya kalau sudah penyesalan itu sudah meninggal. Nah, kalau kita masih hidup, masih ada kesempatan. Apalagi ada kesempatan berupa kesehatan. Nah, itu yang pertama, kita nikmat hidup tadi. Yang kedua, tidak akan mengetahui harganya usia muda kecuali orang yang sudah tua. Orang yang mengetahui nilai muda ini, nilai itu orang yang sudah tua hanya merasakan sudah ngalih, sudah kurang, sudah tenaganya hana beribadah kayak dahulu. Kata Imam Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, kata beliau, umpama masih muda amaliyah maksimalkan, kata beliau. Karena kalau sudah tua mungkin hanya keinginan lagi yang hanya ada. Kemampuannya sudah kada kuat lagi. Anak ini anak itu beramal saleh tapi kada kuat lagi fisik sudah. Nah, ini nikmat muda ini nikmat yang banyak terlupakan juga. Sudah tua hanya sadar. Kemudian nikmat sehat. Nah, nikmat sehat ini kapan orang sadarnya? Ketika sakit. Ketika orang sehat, ya macam-macam keinginan, cita-cita banyak. Ini itu A, B, C, Z. Ketika sudah sakit, satu aja lagi yang dapat yang cita-citakan, anak sehat. Nah, yang ketiga, yang keempat, yaitu nikmat adanya kekayaan, harta. Itu kada dapat diketahui nilainya kecuali sudah merasakan kefakiran. Dahulu waktu masih berduit, kada saat bersedekah, kada saat anak mengeluarkan infak dan seterusnya. Ketika sudah terbalik keadaan, sudah menjadi fakir, kada mampu lagi, hanya sadar, hanya ingat. Nah, itu kata Imam Ghazali 4 nikmat yang kada diketahui nilai harganya kecuali sudah berada di kebalikannya. Nah, kata Rasul tadi 2 nikmat yang orang banyak tertipu, sehat dan faragh, kesempatan, waktu yang kosong. Nah, ini nikmat yang banyak kita tertipu. Nah, yang seharusnya kita dapat isi dengan
dengan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, baiknya kita duduk di majlis zikir, itu dapat menutup kealpaan-kealpaan kita dari waktu-waktu kita yang telah lewat. Nah, kita duduk di majlis ilmu ini luar biasa. Karena waktu-waktu kita itu dalam riwayat disebutkan karena dihadirkan di akhirat tuh kayak lemari-lemari kan. Ini ada yang bercahaya, ada yang kosong, ada yang gelap. Ketika bercahaya berarti kita isi waktu itu dengan waktu amal yang salih. Nah, yang kosong karena hal apa-apa. Yang gelap, nah berarti di situ kita mengisi dengan dosa berarti. Nah, maka itu menunjukkan apa pentingnya waktu yang kita miliki ketika hidup di dunia ini. Bahkan para ulama itu saking menjaganya waktu itu ada di antaranya Al-Habib Tahir bin Habib Abdullah dan Habib Tahir dan Habib Abdullah. Kedua-duanya adalah putra Habib Husain bin Tahir. Mereka ini saling bergantian saking menjagai waktu. Satu orang makan, yang satunya membaca kitab. Baca kitab ilmu, mudzakarah, membahas faidah-faidah ilmu, permasalahan hukum. Setelah selesai makan, satunya lagi, ya kita bedang sanak nih, yang kakak pulang makan, adanya pulang baca kitab pulang. Wah, saking luar biasanya. Nah, ulama-ulama bahari itu mereka dalam menjaga, menyayangi ilmu, menyayangi waktu itu. Makanya slogannya kata mereka, al-waqtun nafis la yasrifuhu illa linafis. Waktu yang sangat berharga itu maka janganlah kita gunakan kecuali pada amal-amal yang berharga juga, aktivitas yang berharga juga. Itu amal saleh tadi. Amal saleh. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dianjurkan di awal tahun ini kita membaca ayat kursi kata ulama. Kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan kata Imam Ahmad Zaini Dahlan, di situ disunahkan kita membaca ayat kursi 360 kali. Banyak malah. Tapi amunnya dibaca tentu ngai, ya kada kawasabatan sa apa kita mampu. Nah, kata ulama kaidahnya la syai' la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Bila kita kada kawa menggawe semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kada kawa 360 kita sa apa kawa 10, 20, 30, 50, 100 apa kemampuan kita. Nah, dibaca itu. Dibacanya di awal tahun, malam awal tahun. Malam ini bisa baca. Nah. Dan juga di harinya, karena ayat kursi ini kata ulama disebutkan dengan hisnun hasin, sebagai ayat penjagaan untuk kita. Bahkan kata ulama tafsir itu disebutkan ayat kursi ini mengandung ismullahil a'zam. Bila kita tuh berdoa dengan ismullahil a'zam ini, kita Allah ijabahi lekas doa kita itu. Nah, oleh karena itu bila kita sampai hajat tuh ayatnya ayat kursi ya. Rakaat keduanya amanah Rasul. Karena dua ayat ini, ayat kursi dan amanah Rasul ini ayat yang utama, andalan utama dalam menghantarkan doa-doa kita untuk segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, utamanya ayat kursi ini. Kata ulama tafsir itu mengandung ismullahi al-a'zam. Nah, baca ayat kursi tadi. Dan di harinya kita disuruh menulis kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 113 kali dan kalimat ar-Rahman 50 kali. Ditulis di kertas, disimpan, diletakkan di tempat yang terhormat ya kan. Jangan dibawa ke WC kada boleh, atau di tempat yang kada layak jangan. Disimpan di tempat di lemari, atau bila hendak kita bepergian dalam tas kita. Nah, itu bertabarruk kita kepada bismillah dan ar-Rahman ini, maka Allah harapannya akan dihindarkan dari hal-hal yang kada kita kehendaki sebagai ya azimat bagi kita. Cuma azimatnya itu akidah kita tetap kita berwasilahnya kita. Nah, tentu yang memberikan keselamatan itu keamanan ya Allah SWT saja. Ada yang lain, itu akidah kita di hati kita kayak itu. Cuma kita mudah-mudahan ya Allah, Engkau berikan keamanan kami ini berupaya, nah kami berusaha membawa daripada asmamu Bismillahirrahmanirrahim ini. Bertabaruk di kita.
Ini boleh-boleh aja kayak itu. Sama kayak kita minum obat juga. Ada kalau kita berkeyakinan, kada boleh kita berkeyakinan obat namun menyembuhkan, tapi kita sebagai wasilah. Usaha kita supaya sembuh, minum obat, Allah yang menyembuhkan. Nah, kayak itu juga kita membawa hal yang seperti ini. Nah, kita membawa asma Allah ini mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan. Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Itu dianjurkan menulis Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahman. Bismillahnya 113, Ar-Rahmannya 50 kali. Dan juga dianjurkan menulis kalimat afa min ahlul qura itu. Nah, itu dianjurkan supaya dipercikkan di rumah, dipercikkan di rumah kita, dan harapannya kita terhindar dari hal-hal yang kada dikehendaki juga. Nah, itu pada surah ada amaliyahnya itu. Surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna baita wa hum naimun. Ayat itu sampai kalimat afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Nah, itu ayat 97 sampai 99 surah Al-A'raf. Tulis pakai spidol atau pakai pulpen, dianak di banyu. Nah, banyunya dipercikan di sekitaran rumah kita. Hari ini tulis, esok tulis pulang juga 2 kali. Anak mau ambil yang esok juga kada apa-apa. Yang penting kita sudah menggawi sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama. Yang mana para ulama ini kan mereka mewarisi warisannya para anbiya. Nah, mereka menganjurkan para ulama karena pada ayat ini terdapat sirnya, ada sir supaya kita Allah berikan keamanan, keselamatan dari hal-hal yang kita kada kehendaki. Itu daripada amaliyah yang dapat kita lakukan di awal tahun 1 Muharram Hijriah, tahun baru Islam kita. Kemudian menyambung lagi amalan kajian kita tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kita kepada hadis yang ke-8. وبالسند المتصل للحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 ini sumber periwayatannya dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul SAW sampai 1000 hadis lebih, yang oleh ulama hadis itu diberikan gelar Al-Mukthir. Nah, ngaran Sayyidina Abdullah. Bagus tuh ngaran Abdullah itu. Banyak ngaran ulama Abdullah, Al-Hayy Abdullah Al-Haddad, ya kan? Ngaran sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Abdullah itu ngaran yang bagus karena artinya hamba Allah. Abdullah bin Umar ini luar biasa beliau perjuangannya menimba ilmu, menghafal daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu di awal-awal itu mereka semuanya mungkin kada duduk di majelis Nabi. Ada yang berdagang, ada yang berkebun, di kita ada yang berhuma ini. Tapi mereka semangatnya hadir menuntut ilmu itu mereka bergantian akhirnya menjadi 3 shift. Yang pertama yang menuntut ilmu, shift pertama, yang kedua, ketiga aktivitas. Karena esoknya kayak itu pulang. Yang ke-24 tadi bertakun lawan kawannya semalam apa hadisnya apa Nabi sampaikan. Nah, bergantian.
Kalau bukan karena jasa para sahabat tuh kada hari ini mungkin kada kita temukan hadis yang kita baca ini. Mereka jasa para sahabat itu luar biasa dalam melestarikan agama ini, dalam melestarikan sunnah-sunnahnya, hadis-hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan sampai ada kalimat-kalimat atau ucap atau umpatan mendengar cacian terhadap para sahabat. Kada benar. Wal iyadu billah. Dan dihindarkan kita. Karena akhir zaman ini macam-macam fitnahnya. Menuduh para sahabat ini itu segala macam. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Para sahabat ini perjuangannya besar untuk Islam. Nah, kita siapa kita? Apa yang sudah kita sumbangsi kita dalam Islam belum ada. Nah, ini para sahabat sudah terbukti perjuangan mereka. Di antaranya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasul berkata, umirtu, aku diperintahkan. Nah, bila Rasul mengatakan umirtu, aku diperintahkan, tentu yang memerintahkan ini Allah Subhanahu wa taala. Kada lagi nang memerintah Nabi itu kecuali Allah. Tapi kalau sahabat mengatakan umirtu, di sahabat aku disuruh, maka yang menyuruh ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi mengatakan umirtu, aku diperintahkan ya Nabi, maka memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk an uqatilan nas, untuk memerangi, untuk melawan manusia-manusia sampai mereka itu yashhadu, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini di awal-awal hijrah Nabi. Nabi diperintahkan seperti itu. Karena awal-awalnya kata para ulama mensyarahkan hadis ini, Rasul itu belum diperbolehkan, belum ada izin untuk berperang waktu masih berdakwah di kota Makkah kurang lebih 13 tahun. Belum ada izin untuk berperang. Sabar aja. Kayak Pak, mereka itu diganggu para sahabat. Nabi SAW diganggu ya kan. Beliau sembahyang dilempari kotoran onta, isi perut onta. Nah, Siti Fatimah yang membersihkan. Sabar. Kada ada izin untuk melawan belum. Al-Quran memerintahkan apa? Kata Allah, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka itu dan biarkan. Selama 13 tahun itu. Nah, kita ingat perjuangan Nabi 13 tahun, sabar. Kada melawan orang-orang musyrikin. Apa hikmahnya? Kata para ulama ada beberapa hikmah. Di antaranya apa? Karena al-muslimuna fi Makkah qalil. Di antaranya orang muslim itu ketika eranya masih di Makkah sedikit jumlahnya. Kalau mereka melawan, kalah. Kalau kalah maka hilanglah Islam di permukaan bumi ini. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Kenapa Allah belum memberikan izin untuk melawan? Yang kedua, hikmahnya tidak diizinkan kenapa? Supaya tadribu nufusil mu'minin ala sabri. Melatih hati jiwa-jiwa orang-orang yang beriman ini supaya sabar. Supaya sabar menghadapi ujian dan cobaan maupun ancaman dari orang-orang musyrikin itu. Supaya bujur-bujur terlatih kesabarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mengatakan kata ulama apa? Karena alla tusara harbun damawiyatun dakhil buyut. Supaya tidak berkobar, tidak terjadi peperangan di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Karena di era Makkah itu para sahabat itu ada yang beriman, anaknya kuitannya masih musyrik. Mun berperang itu di rumah bakal hian sudah. Ada yang kuitannya beriman, anaknya musyrik masih. Ada yang suaminya beriman, istrinya musyrik. Dan sebaliknya. Nah, ini kada terjadi. Nah, kalau diizinkan perang, habis bakal lahir di rumah. Nah, jadi di era Makkah ini mereka sabar, masing-masing menjalani keyakinannya. Dan tentu orang beriman yang ditindas karena mereka minoritas.
Nah, itu hikmahnya supaya tidak terjadi peperangan di dalam rumah. Begitu sudah hijrah ke Madinah, sudah berpisah di mana orang Islam, di mana orang musyrikin, di mana orang kafir, di mana baru Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berperang melawan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang musyrikin itu. Nah, itu eranya sudah di Madinah. Lebih tepatnya waktu Nabi tahun kedua Hijriah itu. Terjadilah perang Badar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ Allah berikan izin sudah kepada Rasul dan para sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diterangkan oleh para ulama tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bertahap di kita. Bertahap di dalam melaksanakan aturan-aturan dan undang-undang di dalam hukum syariat Islam ini. Kada langsung aja kita bersabar dahulu Nabi itu. Hanya ada perang. Kayak itu juga kalau kita lihat hukum masalah minum khamar. Kada langsung kada boleh sama semata, dikurangi sampai kada boleh sama sekali. Kayak itu juga riba sedikit kada boleh, jangan sampai kada boleh sama sekali, bertahap. Nah, semuanya dilakukan secara bertahap. Padahal jika Allah hendak langsung sekaligus jadi aja, tapi sudah sunatullah. Allah memberikan aturan di dunia ini supaya kita tuh menjalaninya secara bertahap kita. Bahkan seorang bayi janin pun di dalam perutnya bertahap, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk sampai Allah tiupkan ruh. Seandainya Allah hendak langsung jadi bayi, bang, Allah Maha Kuasa, bisa-bisa saja. Nah, cuma kada Allah berikan itu secara bertahap. Nah, itu menjadi pelajaran untuk kita supaya kita dalam menjalani kehidupan ini bertahap juga kita. Hendak jadi baik pun bertahap, hendak jadi orang saleh pun bertahap. Bahkan puasa itu, dalam ibadah di antaranya puasa itu, sahabat tuh ada yang datang ke Nabi itu hendak langsung banyak puasa. Dan Nabi 3 hari cukup, sebulan ayamul bid, Senin Kamis. Jangan juga tiap hari puasa, karena ikam tuh hanya kada kuat lagi karena kerancangan puasa sudah. Artinya bertahap. Islam mengajari kita tuh supaya bertahap dalam menjalani ibadah itu. Kada langsung sekaligus diporsir, langsung banyak, akhirnya kada kuat lagi, kada istiqamah lagi. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit di kita, tapi terus menerus digawi. Kada stop di tengah jalan tuh. Terus meskipun sedikit. Nah, itu hikmahnya apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukannya demikian itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kecuali maka mereka telah menjaga darah mereka, harta mereka. Kecuali bihaqil Islam, kecuali ada hukum Islam seperti bayar zakat, hutang piutang, atau mereka itu menjalani hukuman qisas misalnya. Ya, Islamnya sudah, tapi pernah melakukan dosa zina misalnya. Orangnya sudah kawin, nah, yang disebut dengan zina muhsan. Orang yang sudah kawin tapi melakukan zina, maka ini halal darahnya. Tentu oleh orang yang bersangkutan yang menghukum, pemerintah, sultan di kita dihukum dan hukumnya dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, ini halal darahnya. Orang yang sudah kawin, sudah menikah tapi melakukan zina. Atau dia pernah membunuh misalnya.
Orang membunuh maka dihukum qisas juga. Orang membunuh tanpa ada kebenaran maka dibunuh juga, diqisas juga. Tentu sekali lagi yang menghukum ini sultan juga, pemerintah yang bersangkutan. Nah, itu halal darahnya. Tapi di luar yang itu orang Islam dia maka dijaga darahnya, hartanya, kada boleh dirampas, kada boleh direnggut, kada boleh ditumpahkan. Nah, kecuali ada aturan-aturan syariat yang dilanggarnya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun yang di dalam hati mereka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia sudah mengucapkan, mengikrarkan syahadatain, dua kalimat syahadat, maka Islam kita wajib hormati. Kada boleh kita tumpahkan darah lawan hartanya. Walaupun mungkin hatinya pura-pura, kita kada usah mengurusi hati orang, kita kada tahu hati orang. Nah, makanya salah seorang sahabat, bahkan sahabat yang dekat lawan Nabi SAW itu, yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah Zaid ini dikirim oleh Rasul SAW dalam sebuah perjalanan perang. Kemudian Usamah bin Zaid ini melihati musuh ini waktu perang sudah kalah, kita sudah terjebak, sudah kalah, sudah. Waktu kalah itu musuh ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kita mengucapkan syahadatain lah, mengikrarkan syahadat oleh sahabat Usamah. Ini pura-pura aja ini, tetap dibunuh oleh Usamah. Akhirnya sampailah kejadian ini hadapan baginda Rasul SAW. Diceritakan, marah Rasul. Akhirnya dipanggil Usamah. Pada Usamah ini sahabat nang hibbi Rasulillah, di kita kecintaannya Nabi, sahabat nang termasuk paling Nabi ketujui. Karena Usamah ini anak daripada sahabat Zaid bin Harisah. Sahabat Zaid ini anak angkat Nabi. Nah, bisa anak Usamah. Jadi Nabi ini sudah menganggap Usamah ini seperti cucu Nabi sendiri. Tapi ketika salah, tetap Nabi marah. Kenapa aja Nabi engkau bunuhnya? Ujar sahabat Usamah, ya Rasulullah, itu pura-pura aja ini. Karena kalah sudah. Jadi Nabi apa? Hal syaqaqta qalbah. Apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau melihat isi hatinya? Nah, di situ Usamah kada kau lagi menjawab. Artinya secara zahir saja kita hukumi, bila ia sudah la ilaha illallah maka sudah kita kada boleh kita mengganggunya dalam peperangan. Nah, masalah hatinya itu urusan Allah Ta'ala. Kada boleh kita mencampurinya. Bila ia sudah secara zahir beriman maka kita hormati. Bahkan sahabat Usamah pun dimarahi oleh baginda Rasulullah SAW. Halla syaqaqta an qalbi, apakah engkau membelah akan hatinya sehingga engkau tahu? Nah, maka wa hisabuhum 'alallah. Hisab mereka itu Allah urusannya kayaknya. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang ikut sembahyang, membayar zakat, kemudian meninggal, maka kita kuburkan dia di kuburan kaum muslimin. Baik dia itu pura-pura ataupun kada, selama ini itu secara zahir sembahyang kita, maka kita lakukan kewajiban kita sama muslim, baik kaumnya ketika hidup, ketika ia meninggal, kita kuburkan, kita mandikan, kita salatkan, dan kita kuburkan, ya kan, di kuburan kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Insyaallah akan kita sambung di hadis selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barakah dunia akhirat. Mudah-mudahan banyaknya kita duduk mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Allah jadikan ini sebagai saksi keselamatan untuk kita, penebus daripada waktu-waktu kita yang telah lewat sia-sia. Dan Allah berikan kita kemuliaan di hari kiamat, karena bercahaya muka kita karena banyak mendengar, memahami daripada warisan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.